Once upon a time in Jakarta. Di tengah gemerlap lampu kota dan deru mesin yang tak pernah lelah, tersimpan ribuan cerita yang terukir di setiap sudutnya. Jakarta, kota metropolitan yang tak pernah tidur, tempat di mana masa lalu dan masa kini bertemu dalam harmoni yang penuh kontras. Inilah kisah sebuah ibu kota yang telah menyaksikan perjalanan panjang peradaban. Bermula dari pelabuhan Sunda Kelapa yang ramai di era Kerajaan Sunda, bertransformasi menjadi Batavia yang megah di bawah kolonialisme Belanda, hingga akhirnya berdiri tegak sebagai Jakarta, ibu kota Republik Indonesia. Setiap lapisan sejarahnya adalah bukti ketangguhan. Dari benteng-benteng VOC yang bisu, gedung-gedung Art Deco peninggalan era kolonial, hingga monumen-monumen modern yang menjulang. Jakarta bukan sekadar hamparan beton dan aspal. Ia adalah kanvas tempat perjuangan tertoreh, mulai dari pahlawan yang mempertaruhkan nyawa untuk kemerdekaan, para migran yang mengadu nasib dengan berjualan di trotoar, hingga anak-anak muda yang tak kenal lelah mengejar mimpi di tengah kemacetan yang tak berujung. Di sini, berbagai suku bangsa bertemu, berbaur, dan bersama-sama membangun narasi tentang Indonesia. Pagi ini perjalanan dimulai di Gelora Bung Karno, tempat di mana semangat bangsa berkobar sejak 1962. Dibangun di masa Presiden Soekarno, stadion ini bukan sekadar arena olahraga. Ia adalah mimpi besar dari negeri yang baru merdeka, menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia mampu. Gelora Bung Karno atau disingkat GBK adalah kompleks olahraga terbesar dan tertua di Indonesia, terletak di Senayan, Jakarta Selatan. Kompleks ini dibangun untuk menjadi tuan rumah Asian Games 4. Luas area Gelora Bung Karno 136,84 hektar. Sekitar 84% kawasan merupakan ruang terbuka hijau. Luas stadion utama GBK sekitar 65.888,52 meter persegi, menjadikannya salah satu stadion terbesar di dunia pada masanya. Kapasitas stadion utama Gelora Bung Karno adalah 110.000 penonton, namun dikurangi menjadi 88.306 pada tahun 2007 dan 77.193 kursi tunggal setelah renovasi untuk Asian Games 2018. Ciri khas stadion atap temugelang berbentuk oval, terinspirasi dari Stadion Luzhniki Moskow dan air mancur di Museo Antropologia de Mexico. Atap ini melindungi penonton dari hujan dan matahari, menggunakan 6.400 ton besi dan 10 hektar lembaran aluminium. Dengan dimensi sumbu panjang bangunan 354 meter, utara-selatan, sumbu pendek 325 meter, timur-barat. Lapangan sepak bola berukuran 105 x 70 meter dengan lintasan elips sumbu panjang 176,1 meter, sumbu pendek 124,2 meter. Fungsi, terutama untuk pertandingan sepak bola internasional, sebagai kandang timnas Indonesia, untuk atletik, dan acara besar seperti konser dan pembukaan acara olahraga SEA Games atau Asian Games. Selain itu ada fasilitas olahraga lain, stadion renang, pusat akuatik kapasitas 8.000 penonton, dengan kolam tanding 50 meter dan lompat indah. Stadion tenis, kapasitas 5.200, dengan tribun untuk 3.000 hingga 5.000 penonton. Stadion Madia, kapasitas 20.000 penonton untuk atletik dan hoki. Perkampungan atlet, untuk akomodasi atlet Asian Games. Fasilitas tambahan, lapangan hoki, bisbol, panahan, gedung basket, dan gedung serbaguna.
Kompleks Parlemen Republik Indonesia adalah tempat bersidangnya lembaga legislatif Indonesia, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, DPD. Kompleks ini terletak di sebelah utara kawasan Gelora Bung Karno, GBK, dan sebelah barat daya Istana Merdeka serta kawasan Medan Merdeka yang menjadi pusat pemerintahan Indonesia. Kompleks Parlemen didirikan pada 8 Maret 1965 atas gagasan Presiden Soekarno yang mencetuskan rencana penyelenggaraan KONEVO, Conference of the New Emerging Force. KONEVO dirancang sebagai wadah negara-negara dunia ketiga, termasuk negara-negara Asia, Afrika, Amerika Latin, negara sosialis dan komunis, serta kekuatan progresif dalam kapitalisme untuk menjadi tandingan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Melalui keputusan Presiden nomor 48/1965, Soekarno menugaskan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, Suprayogi, untuk memimpin pembangunan proyek ini. Selanjutnya, diterbitkan Peraturan Menteri PUT nomor 6/PRT/1965 tentang Komando Pembangunan Proyek KONEVO. Gedung utama, yang kini dikenal sebagai Gedung Kura-Kura, dibangun di atas lahan wakaf milik Lembaga Pendidikan Islam Madrasah Islamiyah, yang kemudian menjadi cikal bakal Pondok Pesantren Darun Najah. Pembangunan dimulai secara simbolis pada 19 April 1965, bertepatan dengan peringatan Dasawarsa Konferensi Asia Afrika. Rancang bangun dirancang oleh arsitek Soejoedi Wiryoatmojo dan disahkan oleh Presiden Soekarno pada 22 Februari 1965. Maket aslinya menunjukkan rancangan keseluruhan kompleks yang bisa terlihat jelas dari arah jembatan Semanggi. Pembangunan dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Soeharto. Beberapa elemen rancangan awal, seperti danau buatan dan ruang bawah tanah, ruang arkada, tidak diwujudkan. Luas lahan akhirnya mencapai 60 hektare, dengan luas bangunan sekitar 80.000 meter persegi. Kompleks parlemen terdiri atas beberapa gedung utama. Gedung Nusantara, Gedung Kura-Kura. Ruang sidang paripurna berbentuk kubah ikonik. Gedung Nusantara I, Loka Wirasabha. Gedung 24 lantai dengan kemiringan 7 derajat, tinggi sekitar 100 meter, digunakan sebagai ruang kerja anggota DPR. Gedung Nusantara II, III, IV, dan V, menampung kegiatan komisi, rapat fraksi, dan fungsi administratif. Gedung Sekretariat Jenderal, untuk kegiatan birokrasi legislatif. Masjid Parlemen. Gedung DPD RI, dibangun setelah amandemen UUD 1945 untuk menunjang fungsi Dewan Perwakilan Daerah. Di tengah kompleks terdapat taman, air mancur, dan elemen arsitektur simbolik seperti elemen elektrik. Transjakarta adalah sistem bis raya terpadu atau disingkat BRT pertama di Asia Tenggara dan Asia Selatan, yang mulai beroperasi pada tahun 2004 di Jakarta, Indonesia. Sistem ini dirancang dengan mengadaptasi konsep dari Transmilenio di Bogota, Kolombia. Transjakarta hadir sebagai solusi transportasi massal untuk mendukung mobilitas masyarakat di ibu kota yang sangat padat. Dengan panjang jalur mencapai 230,9 km, Transjakarta menjadi sistem BRT dengan lintasan terpanjang di dunia. Jaringan ini dilengkapi dengan 252 halte yang tersebar di 14 koridor utama. Awalnya beroperasi dari pukul 5 hingga pukul 22, kini layanan Transjakarta telah tersedia selama 24 jam di seluruh koridornya, menjadikannya tulang punggung transportasi publik di Jakarta. I woke up this morning, dark clouds in the sky, lost in my failures, can't help but cry. Dreams are shattered like broken glass. I'm down on my knees praying this will pass. Oh, I'm stuck in the blues, can't see the light, drowning in sorrow through the endless night. But I'll gather my strength from deep within.
begin. Life's a heavy burden, weighs me down so low. Every step I take feels so slow, but I'll keep on walking through the pain and strife, trying to find a way back to life. Oh, I'm stuck in the blues, can't see the light, drowning in sorrow through the endless night. But I'll gather my strength from deep within, rise from the ashes, let the fight begin. Life's a heavy burden, weighs me down so low. Every step I take feels so slow, but I'll keep on walking through the pain and strife, trying to find a way back to life. Oh, I'm stuck in the blues, can't see the light, drowning in sorrow through the endless night. But I'll gather my strength from deep within, rise from the ashes, let the fight begin. Gonna shake off these chains, break free from the past, hold on to hope, make it last. The road is long, the journey tough, but I'll find my way, I've had enough. So I'll keep on climbing though the hill is steep, with every step forward promises I'll keep. Though I've been broken, I will mend, find my spirit, on it I'll depend. Oh, I'm stuck in the blues, can't see the light, drowning in sorrow through the endless night. But I'll gather my strength from deep within, rise from the ashes, let the fight begin. Yeah, I'll rise from the ashes, let the fight begin. With the blues in my heart, I'll learn to win.